pohon itu juga gerak, ya. Tetapi punya ketentuan ya bahwa pohon adalah gerak tak berarah yang terhubung, yang tidak mengandung sirkuit. Ingat, sirkuit adalah jadi lintasan yang berasal dari satu simpul kembali ke simpul itu tadi atau loop. Ya. Jadi pohon tidak boleh mengandung sirkuit. Kalau mengandung sirkuit maka gerak tadi bukan pohon. Nah, gerak tidak ini ya. Jadi gerak tidak berarah adalah sebuah pohon jika dan hanya jika ada jalur simpanan yang unik antara dua simpulnya. Nah, ini untuk bahwa dia harus terhubung. Jadi pada pohon itu tidak ada simpul yang tidak punya tepi. Ya, jadi antara dua simpul itu harus ada garis penghubungnya atau harus ada tepinya atau harus ada edge-nya ya, atau kita disebut sebagai ruas garis. Perhatikan di sini ya, pada contoh yang kiri ini keduanya pohon. Tidak ada sirkuit, kemudian terhubung semua simpulnya ya, dan tidak berarah. Sedangkan untuk yang contoh sebelah kanan ini ya, pada contoh yang ini contoh bukan pohon karena ada sirkuit yang mulai dari E ke B ke A ke T ke E. Ya, jadi ada lintasan sirkuit ya yang mulainya dari simpul E kembalinya ke simpul E. Ya, jadi ini bukan pohon. Kemudian graf ini juga bukan pohon. Ya, karena apa? Karena antara C dengan A tidak ada hubungan atau C dengan D tidak ada hubungan. Jadi C, E, B, D dan A, F itu tidak terkoneksi. Jadi ini bukan pohon. Selanjutnya adalah hutan. Hutan adalah kumpulan pohon yang lepas. Jadi ini contoh hutan ada dua pohon. Ya. Nah, ini masing-masing pohon dan lepas, ya, maka dikatakan sebagai hutan. Nah, untuk contoh yang di sini, yang bukan pohon tadi, ini bisa saya katakan sebagai hutan. Ya, hutan dengan dua pohon. Pohonnya apa? C, D, E, B ini dan AL. Tapi kalau keseluruhan ini disebut sebagai pohon, bukan ya, karena itu tadi ya. Jadi syaratnya adalah jika dan hanya jika ada jalur sederhana unik antara dua simpulnya. Ini kan tidak terkoneksi. Ini harus terkoneksi. Kemudian pohon berakar adalah pohon yang satu simpulnya telah ditetapkan sebagai akar. Dan setiap sisinya adalah diarahkan menjauhi akar. Jadi kalau ada pohon, kemudian ada satu simpul yang dia itu sisinya menjauhi dia, jadi kita katakan sebagai pusatnya di sini, ya. Maka dia disebut sebagai maka pohon tadi disebut sebagai pohon berakar. Nah, beberapa terminologi dalam pohon berakar diantaranya yang pertama anak, nah anak dan orang tua. Ya, kalau kita lihat di sini, ya contoh untuk orang tua adalah A. A ini orang tua dari anak-anak B, C, D. Ya, meskipun demikian, B ini juga punya anak. Jadi B posisinya juga sebagai orang tua dari anak E dan F. Siap ya. Kemudian lintasan dari A ke C, contoh ya langsung ya, lintasan dari A ke C adalah tepi yang menghubungkan dari A ke C. A, B, E, C. Nah, ini satu lintasan. Panjangnya berapa? Nah, panjangnya adalah banyaknya tepi yang menghubungkan ya, antar simpul dari simpul awal ke simpul akhir. Contohnya di sini untuk
A, B, E, C, panjangnya 3. Ini tepi pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian istilah yang lain adalah sibling atau saudara kandung. Nah, saudara kandung berarti simpul yang mempunyai parent atau orang tua yang sama. Jadi E dan F ini orang tuanya sama, maka E dan F saudara kandung. Tapi G ini bukan, ya, karena G orang tuanya D, ya, tidak seingat sama dengan EF yang orang tuanya B. Kemudian subtree atau upah pohon. Pohon dengan B sebagai akarnya adalah subbab dari pohon yang terdiri dari B dan turunannya dan semua sisi yang bersinggungan dengannya. Jadi dari pohon besar ini, ya, ada pohon besar ini, kan A tadi itu akarnya. Nah, kita bisa anggap bahwa B ini juga akar, tetapi akar dari subtree, ya, upah pohon. B adalah akar dari subtree dengan, nah ini, ya, simbol-simbol di bawahnya ini merupakan anggota dari subtree B ini. Kemudian derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Oke. Derajat A adalah 3, derajat B adalah 2, derajat D adalah 1, derajat C adalah 0. Perhatikan ya, ini derajat ini agak berbeda dengan graf. Kalau graf, derajat dilihat dari berapa banyaknya sisi atau edge atau ruas garis yang terhubung dengan simpul tadi. Tetapi di pohon yang namanya derajat adalah yang dihitung adalah tepi, ya, tepi yang keluar. Ya. Jadi misalkan C di sini posisinya adalah anak dan dia tidak punya anak lagi. Nah, maka C di sini derajatnya 0. Sedangkan A punya tepi 3, maka A derajatnya 3. Perhatikan, kalau di graf, ya, bukan pohon, kalau ini dianggap bukan pohon, maka C ini derajatnya 1. Ya. Karena dihitung berapa tepi yang terhubung. 1. Nah, kalau di pohon tidak demikian. Kalau di pohon, maka C ini, derajat C pada pohon ini adalah 0, karena dia tidak punya di bawah, ya. Dia tidak punya subtree-nya atau anaknya. Oke, istilah yang lain adalah leaf atau daun. Daun itu adalah anak yang tidak punya anak lagi, atau yang simpul yang derajatnya 0. Nah, ini anak, ini anak, 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 anak lagi. Nah, ini. Oke. Kemudian derajat pohon itu diambil dari derajat tertinggi dari simpulnya. Jadi di sini karena simpul itu mempunyai derajat paling banyak 3, maka pohon ini merupakan pohon berderajat 3. Kemudian simpul dalam. Simpul dalam, simpul yang mempunyai anak disebut sebagai simpul dalam. Nah, misalkan ini, ya, simpul dalam. Jadi dia merupakan akar karena dia punya anak. Nah, kalau kita anggapin sebagai subtree kan dia akar, jadi akar dari subtree, ya. Nah, maka ini dikatakan sebagai simpul dalam. Ini simpul dalam, ini simpul dalam. Mana yang punya anak ini? Ini juga punya anak, ini simpul dalam dan sebagainya. Kemudian aras atau level dari pohon, ya, level maksimum dari pohon sudah disebut sebagai tinggi, bisa juga disebut sebagai keseluruhan. Nah, ini dilihat dari lihat, ya, jadi levelnya dari 0 ini A, akar itu levelnya 0, kemudian punya anak lagi, anaknya levelnya 1, punya anak lagi, levelnya 2, dan seterusnya. Kalau kita lihat, pohon ini mempunyai ketinggian 4. Kemudian pohon berakar terurut adalah pohon berakar di mana anak setiap simpul internal terurut. Ya. Pohon berakar terurut digambarkan agar anak-anak dari masing-masing simpul
menampilkan ya, simbol internal ditampilkan dalam urutan kiri ke kanan. Nah, ini contoh pohon-pohon terurut. Nah, contoh yang tidak terurut ya ini tadi ya. Ini pohon tapi dia tidak terurut. Nah, bandingkan kalau pohon terurut kita bisa mengatakan oh anak yang kiri mana, anak yang kanan mana, dan seterusnya. Kemudian pohon N-eri ya, jadi pohon berakar itu dinamakan N-eri jika mempunyai paling banyak N buah anak pohon ya, N buah anak pohon N-eri. Makanya kalau biner ya, biner itu B itu 2, dikatakan binary, pohon biner. Kenapa? Karena setiap simpul itu mempunyai anak paling banyak 2. Ya. Nah, ini pohon biner bisa dikatakan seimbang, tidak seimbang. Jadi syaratnya ini ya, seimbang apabila jalur ya, atau subpohon di setiap simpul berisi jalur dengan panjang yang kira-kira sama. Nah, kira-kira sama itu maksudnya kalau beda 1 boleh, ya, tapi kalau beda kurang dari 1 tidak boleh. Ya. Jadi contohnya ini tidak seimbang. Kalau ini pohon ini seimbang, karena apa? Oke. Jadi di sini ya levelnya kita lihat di sini levelnya ya. Liftnya, nah lift di sini. Lift di sini level berapa? 1, 2, 3. Ini lift levelnya di 3. Daun atau lift ini levelnya di 2. Ini 3, 3, 3, 3. Jadi daunnya mempunyai level 3 atau 2. Ini masih seimbang. Kalau ini malah seimbang banget. Maksudnya ini seimbang karena semuanya berlevel 3 daunnya. Nah ini, pohon ini tidak seimbang. Ya, karena apa? Karena level daunnya itu yang ini levelnya 1, yang ini levelnya 3. Ya. Jadi level daunnya itu 3 dan 1. Nah, bedanya lebih dari 1. Oke. Baik, untuk contoh soal, ya, misalkan contoh soal di sini diminta untuk menentukan level tiap simpul dan tinggi pohon. Nah, level tiap simpul tadi ya level kita mulai dari akar. Akar itu levelnya 0, kemudian anaknya ya levelnya 1. Nah, anak level 1 tadi levelnya 2 dan seterusnya. Jadi jika ditulis ya A itu levelnya 0 atau saat aras ya, level aras. Dan BJK itu levelnya 1 dan nah, ini contoh untuk keseimbangan pohon. Yang lagi seimbang apabila level dari daun ya level dari daun tidak jauh